Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di acara Nguri-Nguri Budaya ya. Ketemu dengan saya Kang Riput. Dan malam hari ini adalah malam spektakuler karena Nguri-Nguri Budaya jalan-jalan ke kampus IAIN kampus 2 di Kajen. Lagi ya, bengi iki ono pentas musik kontemporer dari Elvata, paduan suara Elvata, juga ada bintang tamu spesial Presiden Jan Cukers. Nah, sapa meneh ora kakangku Mas Sujiwo Tejo. Nah, kita saksikan aja tuh sing nonton wis akeh ndah. Sudah menunggu pastinya ya. Oke teman-teman, tunggu sebentar. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Assalamualaikum Mbah Sujiwo Tejo. Monggo Mbah. Benar. Gimana Mbah kabarnya? Ya, baik. Alhamdulillah. Gimana nih perasaannya Mbah? Teman-teman semua ini sudah penasaran melihat sosok Mbah Sujiwo Tejo yang sebenarnya, yang biasanya mungkin dilihat di TV ataupun di YouTube Mbah. Oke. Oke Mbah, untuk sarasehan budaya Nusantara kali ini, kita memiliki tema. Sing janjuk-janjuk ono budekan loh. Bukan saya loh Bu, sing buri loh. Aku enggak. Aku sudah bilang ngomong janjuk haram. Aduh saya jadi takut ya, aduh. Ini loh, sing konduktor itu loh. Kan latihan, kita latihan lagu-lagu. Gimana tuh Mbah? Terus dia nanya tadi, Mbah lagu janjuk gak dibawain? Enggak, haram. Jadi malam ini kita enggak. Okay. Kalau mau lagi janjuk, nunggu budekan pulang. Aduh, bahaya ini, bahaya nih. Budekannya sudah memberi itu tuh Pak kode nih, Mbah. Sepertinya boleh. Oke Mbah, pada kesempatan kali ini kebetulan di acara sarasehan budaya itu, kita memiliki tema yang istimewa. Yaitu di mana berdaulat dalam ekonomi dan berbudaya dalam berkarya. Menurut Mbah Sujiwo sendiri itu, kedaulatan itu memiliki arti yang seperti apa Mbah? Yang ngerti pertanyaan dia angkat tangan. Yang ngerti pertanyaan Hani ya? Ani, angkat tangan. Coba balik ini mana? Coba diulangi mana? Arti kedaulatan menurut Mbah Sujiwo Tejo.
Yang ngerti pertanyaan dia angkat tangan. Angkat tangan. Tidak ada yang ngerti. Berarti kalian laki-laki sejati. Sing wedok ya dadi lanang. Ciri khas laki-laki sejati ku nek dijak ngomong wong wedok gak ngerti karena konsentrasinya nang raine. Nek budekan ngajar terus kowe ngerti kuwi duduk lanang. Mesine ndelongo pun ndelok. Yo, kok gak dhisik-dhisik ngono. Oke. Gini teman-teman, kanca-kanca anak-anakku, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu dosen. Wingi aku diskusi banyak sama Ani tentang kedaulatan, terus Ani bilang itu masalah negara dan lain sebagainya, bahwa suatu negara kedaulatan adalah kekuasaan, pemerintahan dan lain-lain. Terus aku cerita suwi-suwi karo mangan, terus aku bilang, mikirmu kok kadon, kenapa kita nggak ngelihat semuanya itu ada. Saiki malam ini, sorry teman-teman, saya ingin mengajak semuanya, yang belakang tolong sirup, delok nang awake dhewe. Jadi seluruh sampai selesai nanti aku berharap kita inward looking. Jadi kedaulatan itu apakah sebetulnya nek kon lapo-lapo, kon seneng, kon dilarani, yang sakit itu kan di otak, pusat rasa itu kan di otak. Tapi kok jadi seluruh tubuh yang kerasa. Kalau sikil awake dhewe kecoblos paku, sing loro sak awake. Bukan pakune tok. Bukan sikile tok. Ngono lho. Nah, apakah tubuh kita berdaulat dengan seperti itu? Jadi aku pengen nonton kedaulatan ini, nanti diskusinya kita nang awake dhewe ae. Nek kene ndelok wong ayu ngono. Apa wong lanang koyo wijin ngono ya. Sing main basket itu wijin ya. Betul, Mbak. Nek artis Korea sing bar cerai iku sapa? Sung Yoo Kyu apa? Siapa? Ada siapa, Mbak? Hah? Sung Yong E. Nggih. Hah? Sung Yong Ki. Sung Jong Ki, Mbak. Sun Yong Ki. Son Jong Ki. K-popers ya mereka, Mbak. Oke, kalau Bapak ekonomi modern siapa? Artis Korea hafal ya. Bapak ekonomi modern gak ngerti ya apa ya? Ono Adam Smith, ono apa ya apa? Mahasiswa Febi lebih hafal artis Korea ketimbang pakar-pakar ekonomi ya. Ya Pak. Ya Pak. Ya. Febi berarti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Gak. Apa, Mbak? Nek bojo nek wong Korea ngomongnya apa? Boy apa? Boy band apa? Apa? Opa. Opa nek wedoke? Oh. Oma, Mbak. Enggak, ada Bu. Oni. Hah? Bonti. Oni, Mbak. Opa dan Oni. Fakultas Eopa. Jadi nek weteng iki gak diisi, kok tiba-tiba dia ngasih sinyal-sinyal luwe kuwi di otak. Nah, kenapa kita disebut organ, organisasi, kita itu badan kita disebut organ, nanti berarti badan kita itu organisasi. Negara kan juga organisasi. Iya, saiki awakmu takon, nek awakmu loro Pak Jokowi melu loro enggak? Ikut, Mbak, atau? Bisa iya, bisa juga, saya nggak tahu. Tapi sing jelas, kalau kuku kita dicabut sakit seluruh badan ikut sakit dari. Iya. Gak misalnya lengan kene gak wis kudu urusan ikuku ngono gak. Kene meluk loro e. Ana sing nate ambung-ambungan enggak? Iku
nikmati sak badan nih gitu loh. Gak mau ngelambini tok. Oke. Ngono loh. Jadi nah, apakah kedaulatan itu seperti tubuh ini? Jadi aku ingin ngajak teman-teman sebelum kita diskusi ke topik berdaulat secara ekonomi Benar, Pak. dan Berbudaya dalam berkarya. yuk coba awake dhewe ndelok awake dhewe nang kene yuk sudah ada kedaulatan enggak? Dengan melihat ingsun, ing itu di dalam sun niku aku. Karena ternyata di dalam tubuh kita itu juga di dalam tubuh kita itu ya ono maneh awake dhewe di dalam tejo ini ada tejo lagi, di dalam tejo lagi ada tejo lagi. Nek aku goroh nang DE, ada sesuatu di dalam diriku tejo yang ngerti bahwa aku goroh, bahwa aku menipu. Itu menipu masih kasar. Bahkan kalau aku ngasih sesuatu ini nggak tulus sama dia, itu tulus penyanyi loh ya. Ini aku ngekei ono nang jeroku sing ngerti bahwa aku nggak tulus. Entah itu namanya DPR, entah itu MPR, entah itu BPK, entah itu apa, entah itu Mahkamah Konstitusi, sing ngerti bahwa jane tejo itu nggak tulus. Nek nang Islam jari ini sampai ono lapis pitu, ono kolbu, kosrun dan lain sebagainya. Yang keempat itu kalau nggak salah kolbu, kelima fuad, dan yang ketujuh sirun. Tanya ke kiai-kiai itu. Jadi ada pengawas juga ada. Mari kita melihat diri kita di dalam ingsun. Keyboardnya naikin dikit mas. Keyboardnya turunin dikit. Ingsun, sopo sejatine awakku. Ketika aku mendefinisikan ekonomi dan lain sebagainya, sopo sakjane yang akan mendefinisikan itu. Nunggang rasa ngenering panggayu lunging gadung merambat kerambil gading. Kenapa aku nggak bilang nunggang pikiran, tapi aku bilang nunggang rasa? Karena kiai-kiaiku bilang bahwa kenapa Jibril tidak bisa hanya sampai pada Sidratul Muntaha? Karena katanya, kalian pasti lebih tahu, tapi saya hanya mengingatkan, karena Jibril pakai pikiran. Muhammad enggak, dia bisa bablas. Inilah paradoks, kita harus sekolah, kita harus banyak baca buku supaya pikiran terolah, tapi paradoksnya pada saat yang sama Tuhan enggak bisa dicapai dengan pikiran. Seluruh alam raya ini paradoks. Neng ngono gak usah sekolah mbah, soalnya Tuhan gak bisa dicapai dengan pikiran. Gak ngono, justru pikiran tuh dilatih supaya rasanya malah halus. Aku gak kondo nunggang pikiran, ngenering panggayung, ngener di kiblat. Lunging gadung, seperti akar pohon kelapa yang tawaf di kelapa, merambat kerambil gading. Tapi Tejo bilang, nunggang rasa ngenering panggayu, aku menunggang rasa menghadap hidup. Lunging gadung merambat kerambil gading, kekondel witing rasa pangrasa, nyancang jati wasanane, brebes milih
banyu saking langit tibeng gedung lumembah ing pangkon anut nyemplung lelakonnya urip cumamplong rasa atiku candrane wong labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik sopo sejatine aku sing arep mendefinisikan kedaulatan. Aku saka ndi? Aku dari mana? Tanpa tahu kamu dari mana, kau gak akan bisa mendefinisikan kau akan kemana. Saling selakane manungso empan papan saso labawane anut nyemplung lelakonnya urip ajur-ajar jengkahanan kalian kekontelan aku tadi ngomong solan salim selakane manungso solan salim sekarang aku jadi penceramah pulang aku menjadi suami ketemu anak-anak mau sekolah aku menjadi bapak ketemu bedes-bedes ini aku menjadi guru vokal lain pendekatannya aku nggak percaya demokrasi karena demokrasi bilang bahwa semua manusia sama gak bodoh aku ketemu budekan karo aku ketemu dek beda sikapku ikut toto kromo sopo wae dhewe demokrasi meminta semua manusia sama naik kereta aja ada bisnis ekonomi ada eksekutif ayo dong sing jujur kawin naik gak kabeh mbok kawin mbok pilih-pilih kita definisikan lagi demokrasi menurut kita termasuk di bidang ekonomi tan yang mungwit kerambil gading El-Fatah. Aku minta paduan vokal itu 10 orang, sing melok 20. Ingsun itu terkait dengan suatu ungkapan jati diri yang sangat mendalam berarti ya Mbah? Yap. Oke. Jadi apa? Oke, arep takon apa? Monggo Mbak lanjutkan mawon.
Jadi setelah aku masuk ke ingsun, coba yang belakang tolong aku nggak bisa konsentrasi yang sama. Untuk bahan diskusi ya teman-teman ya. Kedaulatan itu bagi aku, sorry, adalah kalau kita sudah nggak tergantung pada siapapun, kecuali nang Tuhan, mbuh jenenge Tuhan terserah awakmu. Itu bagi aku. Di dalam ingsun yang aku cari tadi. Sopo sejatine awake. Demokrasi bener, tapi ada beberapa sing ono catetane, menungso gak podo. Di dalam Hindu ortodok aslinya, kasta itu bukan kelompok-kelompok stratifikasi sosial feodalistik bahwa ada Brahmana, ada Waisya, ada Satria. Gak gitu, itu kesadaran, kelas kesadaran. Sudra adalah orang yang sejak bangun tidur sampai tidur lagi nggak ada lain yang dipikirin kecuali dirinya sendiri. Itu sudra. Jadi kamu mau sugih, mau miskin, nek kon mikir awakmu dhewe kon sudra. Waisa nek wis mulai mikirin kelompoknya, grup WA, grup arisan, grup keluarga, itu waisa. Jadi bangun tidur sing dipikiri konco-konco sak grup itu, ikatan alumni 212. Lo enggak alumni IAIN 212 gitu loh. Iya. Enggak guyon. Nah, itu waisya. Kesatria adalah orang yang bangun tidur sampai tidur lagi yang dipikirin negara. Itu kesatria. Brahmana sing dipikir kemanusiaan sak donya iki, makanya pada zaman dulu nek ono sudra nyolong pitik kasare enggak dihukum karena apa? Dianggap belum manusia. Tapi nek Brahmana nyolong pitik dihukum mati. Kelas ada. Katanya di Islam juga ada, jari guru ngaji inna akramakum indallahi atqakum. Setiap manusia tergantung tingkat ketakwaannya. Gak bodoh menungso. Aku ketemu beberapa kiai, aku cium tangan. Di beberapa kiai aku ndeprok melaku. Presiden Janjukers melaku ndeprok. Loh. Enggak. Karena bagi aku gak bodoh. Menungso gak bodoh. Kalau dianggap sama, kalian mau demo 1000 kali sehari di depan anggota DPR, nggak akan ada hasilnya kalau seluruh anggota DPR kastane sudra. Sing dipikir anak bojone tok. Nah, dari situ terus aku berpikir kedaulatan nih awake dhewe wis gak tergantung, nanti diskusinya itu nang sapa wae kecuali nang Gusti Allah. Nang Tuhan, mbuh sapa jenenge terserah. Aku kemarin cerita, kalau mereka nyanyi baik, aku totok romoku aku pasti bilang makasih. Iya kan? Iya. Pasti. Ketika Asa kemarin nganterin kopi, aku bilang makasih. Iya. Tapi aku sebetulnya enggak makasih ke DE. Aku makasih nang sing gawe urip yang membuat dia ngeladeni aku. Kalau aku kesini naik mobil dan disetiri oleh sekretaris jurusan, Pak Adi, terus disetiri dikei sarung mana? Iki tangguh bukan karena api, mergo gak enak aja gitu. Enggak. Bagus kok, ini ada gambar wayangnya di belakang. Gambar Bimo. Wayang Bimo ya. Dadi nek aku ngentut sik tantuti wayang ya. Aku bilang makasih dikasih sarung walaupun pusat terima kasihku ke sana. Jadi aku tergantung pada dia. Itu aku baru berdaulat.
Aku setuju sama kiai-kiaiku, aku selalu menyitir orang yang tentang agama karena aku nggak ahli di agama. Artinya alhamdulillahirabbil alamin itu segala terima kasih mengerucutnya kepada Tuhan. Tapi nek aku dikei kopi terus aku bilang, "Dad, gak nyuwun makasih," aku kurang ajar, nggak duwe tata krama. Tapi hati iki nang ngono. Lah, seluruh kegiatan perekonomian nanti kalau pusatnya ke sana, ketergantungan ke sana, itu baru aku merasa berdaulat. Ya tentu harus minta tanda tangan Pak RT kalau untuk perizinan usaha, terus ke dinas industri, tapi bukan pada mereka ketergantungan. Itu cuman operasional dari Tuhan. Itu sing ketika nunggang rasa ngenering panggayo mbok dikeki kibut ngono Mas tenan iki ngono nunggang rasa ngenering mosok gimana bose nyanyi lho nunggang sik nek ini tubuh, ini belum tubuh, ini belum organ, ini belum organisasi. Karena nek aku ngene, seluruh otot-ototku iki ikut metenteng kan? Iya dong. Iya. Nah, aku metenteng nah, ini belum suatu kedaulatan. Mestinya dia tanggap ya, nunggang ros. Nah itu sing tak rasane teman-teman. Jadi ono sing guyu telat. Jadi yang saya usulkan tentu ini belum tentu benar. Yang saya usulkan kita berdaulat seandainya kita nggak tergantung pada siapapun kecuali pada Tuhan. Tuhan yang kita yakini, terserah kalian. Hanya itu. Tetap hormat nang wong tua, tetap. Tapi enggak menuhankan orang tua. Itu dalane lahirnya awake dhewe. Tetap. Aku dulu enggak pernah keluar rumah kecuali sudah dilangkahi ibuku. Aku selalu bersujud utara selatan di pintu, ibuku ngelangkai 3 kali baru aku keluar rumah. Tapi maksudku itu aku anggap itu dari Gusti Allah sing dalam wujud ibuku. Saya kira itu nanti usulan tentang apa itu kedaulatan di bidang ekonomi. Soal ekonominya sendiri kita sekarang nyanyi lagi. Soalnya enggone aku gak nyanyi dikira aku Ustadz Somad gitu loh. Tadi supaya ono bedone ngono lho. Ini masalah. Kedaulatan sudah saya usulkan. Apa itu ekonomi? Ekonomi mungkin akan tampak. Teman-teman sudah tahu Raden Ajeng Kartini? Tahu? Namanya kayak apa? Namanya kayak ini. Harum. Ibu kita Kartini, harum namanya, ya kan? Nah, yang bikin syair ini kakak kandungnya Sosrokartono, RMP Raden Mas Pangeran Sosrokartono. Kakak kandungnya, lain ayah mungkin. Ini yang bikin syairnya, saya cuma bikin lagunya dan bikin musiknya. Kita dengerin sama-sama, yang gak ikut berarti primitif, karena definisi manusia primitif adalah yang belum kenal lagu Sugih Tanpa Bondo. Didelok kiri kanan, sapa sing gak melu nyanyi, dia primitif. Oh, sambil Al-Fatihah ya, buat Sosrokartono, makam beliau ada di Kudus. Kalau teman-teman dari Sunan Muria mau ke Kudus, itu ada di kiri jalan, menjelang masuk kota Kudus.
Sik. Bagian kono primitif kabeh iki lho. Yuk kita ajari dulu ngene lho ya. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Ayo tak ajari. Pertama yuk. Sugih enggak, yang lain diem. Ini aja, ini yang primitif ini aja lho. Gitu lho. Ayo, 3. Sing liyane enggak? 3 ba. Sugih tanpa. Digdaya tanpa aji. Digdaya terima mawi pasrah sepi pamrih tebe ajri sugih tanpa bondo digdaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tebe ajri langgeng Gini ya, dulu ada ungkapan dari orang-orang tua, nama itu jeneng, kalau kedudukan itu jenang. Maka ada ungkapan, pilih jenang apa jeneng, kue milih jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng mandeng, sugeng jeneng. 3, 4. Saudara-saudara, siaran langsung dari IAIN Pekalongan, Sujiwo Tejo sedang mengajar pemberantasan buta huruf. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, anteng manteng, sugeng jeneng. Mereka suaranya pecah. Too much love will kill you.
Mana goyangnya? Sekarang buat yang bukan mahasiswa. Nek sing milo nyanyi berarti bukan mahasiswa, tapi wong terminalan. Sugih tanpa bondo, digaya tanpa aji. Buka sini. Terima mawi pasrah sepi pamri debi hajri. Sugih tanpa bondo, digaya tanpa aji. Buka sini. Yeah. Tepuk tangan tuh ya. Bisa lebih perempuan bahasa Arab ya Bapak? Mar'atun. Bisa lebih mar'atun nggak? Gini loh, nek buka sini jos kui jalilu lanang oh rajil rijalu no rijalu but mar'atun. A little bit mar'atun, ya. Don't try to be rijalu. Rijali is I'm not interested. Gini ya contohnya. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Buka sidik, jos. Gini loh. Mar'atun. Yuk. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Buka sidik, jos. Kurang. Ini masih antara mar'atun dan rijal ini. Kalau gini kan orang-orang yang ngondek itu. Tapi ini persoalan serius. Saya ngomong ini di kampus-kampus. Sekarang persoalan LGBT. LGBT itu kalau di dalam ilmu sains, di matematik atau fisika, tidak ada satu peristiwa pun di dunia, sekali lagi, tidak ada satu peristiwa pun di dunia yang hanya akibat dari satu sebab. Coba belajar fisika. Tidak ada satupun peristiwa di dunia, satupun yang muncul sebabnya hanya satu. Nah, LGBT menurut aku muncul karena wong wedok wis gak wedok. Setuju nggak? Wong wedok wis dadi lanang. Tas kon gawakno. Banyak cowok-cowok bawain tas itu di mall-mall, aku lihat. Ngono. Tas wedok digawakno. Nah, coba sekarang ikut mengurangi LGBT sedikit dengan nek wedok dadi wedok, nek lanang dadi lanang. Ngono lho. Yo, sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Buka sini. Iki lho kaku banget iki lho. Coba. Coba. Sugih, kamu sendirian jawabnya. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Buka sidik. Ayo dong. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Buka sidik.
Jas. Oke atau enggak? Belum. Ya Pak. Suketan gingsulmu itu aku sih enggak kuatnya loh. Suke tanpa bondo digdaya tanpa wajib. Buka CD. Masih malu-malu mungkin Mbah itu Mbah. Hah? Masih malu-malu mungkin Mbah. Coba sekarang enggak. Malam pertamamu nanti gimana ya gitu loh. Nun sewu, kamu tutup telinganya dulu, tutup. Nah, tutup dulu, tutup. Nah. Wong salah ya budekan ngundang Sujiwo Tejo ngejarek cilik. Oh, cangkemku ki lak penuh kalimat thayyibah. Bayangkan malam pertama tutup. Malam pertama piye rasane, Dik? Jas. Oke. Sugih tanpa bondo, digaya tanpa wajib kasih jas. Terima mawi pasrah sepi pamrih tepi haji. Langgeng tanpa seneng, anteng manten sugeng jeneng. Langgeng tanpa hujan, tanpa seneng, anteng manten sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manten. Sugeng jeneng. Luar biasa ya teman-teman. Thank you. Berarti terkait dengan kedaulatan itu merupakan suatu di mana kita itu tidak terikat oleh apapun kecuali kepada Tuhan ya Mbah. Baik dari segi dalam ekonomi sekalipun, betul Mbah? Dengan lagu Ingsun itu aku tawarkan kedaulatan. Kedaulatan itu kita nggak tergantung pada apapun kecuali pada Gusti Allah. Iya. Pada apapun namanya terserah, aku nggak ngerti. Nah, apa itu ekonomi? Ekonomi itu sugih tanpa bondo, itu yang saya tawarkan. Tolong kiri kananku please. Ekonomi itu bagi saya adalah inti yang disampaikan oleh almarhum Sosro Kartono, Suwargi, sugih tanpa bondo yang kalau menurut Islam katanya bukan anti harta, harta harus tetap kita cari, tetapi zuhud, tapi kita tidak terikat pada harta itu. Sewaktu-waktu harta itu diminta entah oleh siapa yang butuh, harta itu kita kasih, harta itu kita lepas, berarti kita nggak punya keterikatan. Prinsipnya itu. Terus saya tambahkan dari rasa itu, sugih tanpa bondo, digdaya tanpa wajib, terima mawi pasrah. Terus aku punya bayangan gini, nanti kita diskusikan. Bener nggak sih selama ini kalau kita sedang berekonomi itu niat awalnya adalah mencari uang? Bener atau enggak? Atau aku salah? Bener Mbah. Enggak yang lain? Oke. Nah itu yang mungkin keliru. Cara berpikirnya yang keliru. Tapi cara berpikir itu sangat penting karena menyebut gelas ini setengah kosong sama setengah isi itu sama saja tapi konsekuensinya beda. Kalau setengah isi mungkin lebih optimis, kalau setengah penuh mungkin lebih ya sudah nikmat, sudah enak. Konsekuensinya lain.
Tolong di kiri kananku please. Aku gak iso konsen, telingaku peka banget. Bencana dan keberuntungan dari Tuhan, telingaku sangat peka. Sumber berantemku sama istriku ini Aksan tahu nih, Aksan mana? Di belakang, Mbak. Ya, itu kalau dia buka kresek atau buka permen apa bukan, aku sudah gak bisa mikir udah. Di mobil atau apa. Aku ngomong apa mau? Enggak, apa-apa. Terkait dengan itu Mbak, ekonomi. Saya usul, nanti kita diskusikan, gimana kalau ekonomi, kegiatan ekonomi itu kita letakkan pada apa yang namanya kata guru agama saya dulu, fardu kifayah. Fardu ain, kalau aku sholat, maka dia juga menjalani hal yang sama, katanya itu fardu ain yang harus kalau fardu kifayah, kata guru agama saya Pak Ahmad di SD itu, kalau saya sudah menyanyi, Hani ini mending nggak usah nyanyi, sudah ada Tejo, dia jadi moderator. Kalau ada yang jadi mahasiswa, mending nggak semua jadi mahasiswa, tapi ada yang jadi dosen. Nek kabeh jadi mahasiswa ya bingung gitu. IAIN berapa mahasiswanya Pak? Wah 15.000 Pak, dosennya berapa nggak ada. Ya apa asesor nek asesmen nek. Nah, di dalam fardu kifayah itu, sorry aku nggak ahli agama, aku interpretasi dari Rasul aja. Di dalam fardu kifayah itulah Tuhan mendistribusikan rezekinya ke manusia. Aku jadi dokter karena semua orang nggak jadi dokter. Nun sewu Pak dosen, ada yang jadi tukang tambal ban, misalkan nggak jadi dosen. Oke, aku mau ke ruang praktek, mobilku bannya kempes. Mampir ke beliau, tambal ban, rezeki ke dia. Ada perputaran, aku dapat duit dari pasien. Jadi niatnya berekonomi yang aku usulkan nanti, di dalam kegiatan apapun, mau jadi dosen, mau wirausaha, bikin galian pasir, mau apa, niatnya aku tak turut terlibat dalam mesin semesta ini untuk mendistribusikan rezeki Gusti Allah, atau apapun namanya. Dengan pasir ini nanti ada yang menyebut rezeki orang-orang yang mau membangun rumahnya. Ono supir truk dapat rezeki juga dari situ. Distribusi itu tanpa, aku cerita kemarin ke Hani. Nek aku saiki dodolan tahu tuh ya. Tahu tuh kalau di Kota Pekalongan. Tahu tuh. Di Pekalongan Megono ya. Nang Pekalongan gak ono soto ya. Ada. Soto tuh di Tegal. Kalau misalkan di Pekalongan itu namanya tahu toh Mbah. Ya berarti Pekalongan ini bukan Indonesia. Di Indonesia itu cirinya soto, karena sumpah yang mengikat seluruh Indonesia adalah sumpah soto Indonesia. Kami soto Madura, soto Lamongan, soto Kudus, soto Jepara, soto Sawah, soto Seger, soto Bandung, soto Betawi, soto Padang dan lain-lainnya sampai soto Makassar, berbahasa satu, soto Indonesia. Jumlah soto di Indonesia jauh lebih banyak daripada jumlah agama. Tapi nggak pernah tukaran antara penggemar soto Bandung sama penggemar soto Semarang, nggak nanti tukaran. Ini loh. Dan belum ada pernikahan yang batal gara-gara calon menantu berbeda keyakinan soto sama calon mertua. Wes, Dok, aku setuju kowe ngelamar anakku. Sik tak takoni, aku seneng soto Madura, kowe seneng soto apa? Soto Kudus. Pak wis sorry gak iso. Soto Madura iku iso diombe karena mangkoke gede. Soto Kudus mau nggo raup tok sak ngene. Ya tak mangkoke. Jadi kalau aku jual soto dan sotoku hari itu nggak ono sing tuku, aku mulai nang bojoku itu nggak bilang, Dek, hari ini kita apes, sotonya nggak ada yang beli, nggak gitu. Dengan dasar pikiran tadi, pertama dengan kedaulatan kita hanya bergantung ke sana,
Yang kedua, ekonomi niatnya adalah menggerakkan mesin distribusi rezeki semesta. Maka niatku ngomong nang bojoku, Dek, hari ini belum ada yang menjemput rezeki berupa soto kita. Lain.